pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hirkulana Rosela Lasih, tingkat 1C semester 2. Dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Katekese Umat. Jumat 22 April 2022. Pengantar Katekese Umat. Katekese umat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah dan pengertian katekese umat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Yang ketiga, proses katekese umat. Jadi, sejarah katekese umat, muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI agar lebih operasional. Pembina katekese umat. PKKI tahun 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PKKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, juga pula kelompok-kelompok, baik di kelompok basis sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang jemaat ini, pemimpin katekese bertindak berutama sebagai pengaruh dan pelancar katekese. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman atau yang sederajat yang saling bersaksi tentang iman mereka. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah 1. Supaya dalam Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah dan semakin mengadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan Kristiani kita makin dikukuhkan. Yang keempat, kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tugas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja setempat. Yang keenam, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Subpokok yang kedua adalah berdasarkan rumusan PKKI 2 tersebut nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Ada 4 bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat atau peserta. Yang kedua, menyuruh pada Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekese umat atau saling membantu menggali makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Subpokok yang kedua yaitu tujuan katekese umat. Tujuan katekese umat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi
dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaah Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan krisma-krisma pribadi untuk melayani sesama. Subpokok yang ketiga adalah proses katekese umat. Ada beberapa langkah dalam proses katekese umat. Yang pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Proses katekese umat, langkah yang bagian kedua. Menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Firman Allah atau kitab suci mempunyai pesan amat penting dalam katekese umat, atau bukan sekedar tempelan belakang. Subpokok yang keempat, proses katekese umat, langkah ketiga. Memikirkan dan merencanakan aksi umat bertindak. Keunggulan katekese umat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi, sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata, sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh katekese dan terbuka. Yang berikut, mengenal katekese umat. A. Arti dan makna katekese umat. Katekese umat sudah dicetuskan sejak pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang pertama tahun 1997. Pada beberapa keuskupan, katekese umat sudah cukup membudaya, tapi pada keuskupan tertentu, katekese umat masih terasa asing. 1. Antropologi. Sebenarnya, katekese umat mempunyai dasar yang cukup kuat dalam kebudayaan kita. Katekese umat sebenarnya tidak lain daripada kegiatan bermusyawarah dalam terang. Dalam musyawarah seperti itu biasanya akan terjadi proses sebagai berikut. 1. Suatu hal atau masalah dikemukakan untuk dilihat dan diketahui bersama. Yang kedua, lalu menyusul masalah itu diperbincang dan dialami. Yang ketiga, kemudian dicari jalan keluarnya dan diambil suatu keputusan. Yang kedua, teologis. Secara teologis, katekese umat disebut komunikasi. Suatu bentuk katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Katekese ini bertumbuh bersama dengan bergesernya visi dan gereja dari gereja institusional yang bersifat dari atas ke bawah, bersifat informatif, instruksional. Dalam gereja komunio, katekese lebih bersifat komunikatif. B. Keunggulan katekese umat. Rupanya, katekese umat seperti dipikirkan, dikembangkan, dan dilaksanakan di Indonesia menjadi hal yang agak khas, sehingga menjadi sumbang yang khas pula bagi gereja Indonesia, bagi gereja Asia,
Katekese umat ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama, katekese umat sering yang disebut katekese dari umat dan untuk umat. Katekese umat selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil. Yang ketiga, katekese umat senantiasa mengandalkan kita bahwa dalam berkatekese, umat aktif berkomunikasi. Yang keempat, dalam katekese umat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata. C. Sejarah pertemuan katekese antar keuskupan se-Indonesia. 1. Pengantar. Pertemuan katekese antar keuskupan se-Indonesia sudah terlaksana dengan baik dan lancar. 2. Penerusan iman. Khotbah perayaan Ekaristi menggarisbawahi peran katekese sebagai upaya untuk meneruskan warisan iman dari generasi ke generasi. Yang ketiga, tema yang dimiliki keberpihakan jelas dengan mengambil fokus pendalam tentang masyarakat yang tertekan sebagai tujuan kegiatan katekese di masa-masa mendatang, maka lebih tegas menyatakan keberpihakannya dengan PKKI 9 ini. Yang keempat, mencipta harmoni sosial. 1. Merupakan tugas peran katekis untuk membantu masyarakat beragama menciptakan harmoni sosial. Dalam bidang politik diciptakan anak yang mampu memikir dan mengambil keputusan seakan mandiri dan bertanggung jawab, menyadari keunikan dirinya, bebas dan berani mengungkapkan pendapat, serta mampu belajar nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Remaja. A. Dalam bidang kemanusiaan dicita-citakan seorang remaja yang mampu menghargai diri dan sesama, mampu bekerja sama, cintai kehidupan dan menghargai lingkungan bersama dan aktif tanpa kesadaran, serta mempunyai kesetiaan kawanan dengan mereka yang berkekurangan. Yang berikut arah katekese di Indonesia. Setelah pertemuan katekese antar keuskupan se-Indonesia dibuka secara resmi dengan perayaan Ekaristi yang diusul dengan tata cara perkenalan, sebagaimana bisa dimulaikan acara perkenalan yang bersifat tukar-menukar informasi dari masing-masing panitia katekese keuskupan yang secara singkat memberi gambaran katekese di Indonesia. Yang kedua, semuanya ini menyulitkan pelaksanaan rencana remaja. A. Data-data informasi yang telah dikemukakan mulai direfleksikan bersama seraya mencoba menemukan titik berat masalah yang warna-warni itu yang saatnya menjadi titik tolak yang sangat berarti buat masyarakat persoalan katekese dari pertemuan ini. Penghinaan umat secara menyeluruh, dan karena itu pembinaan atau ketua umat pada umumnya. Di dalam diskusi selanjutnya, keanekaragaman mungkin dihargai dan dirasa saling memperkaya. Sekalipun dikasih yang menanggapi perasaan, katekese lebih bersifat informatif, namun jelas pula
bahwa garis yang mulai dirintis pada hari-hari pertama sangat berpengaruh lelah garis katekesi umat. Katekesi umat sekalipun tadinya masih dijuluki katekesi luar sekolah, jelas mungkin terasakan mendekati apa yang diidam-idamkan dan dicari-cari selama ini. Katekesi umat dari masa ke masa. Sejak pertemuan komunikasi katekesi antar keuskupan se-Indonesia, dokumen pertemuan katekesi ke-10. 1. Pertemuan katekesi antar keuskupan se-Indonesia atau PKKI diselenggarakan Komisi Katekese KWI setiap 3 atau 4 tahun sekali. Yang kedua, program atau kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam kerjasama dengan Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ketiga, informasi yang benar dan yang tidak. Yang keempat, macam persoalan. Yang kelima, manusia dengan segala situasi hidupnya melalui putranya Yesus Kristus. Yang keenam, umat komunikasi sosial tahun 2002. Yang ketujuh, yang dibutuhkan. Yang kedelapan, peran imam dan katekis. Yang kesembilan, peran iman. Yang kesepuluh, mendukung diadakannya pertemuan kontak regio secara berkala. Yang ke-11, pandangan kelompok. Yang ke-12, langsung atau perjumpaan langsung. Tor pertemuan katekese antar keuskupan se-Indonesia. 1. Pendahuluan. Dampak era digital paling terasa dalam relasi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Yang kedua, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan kegiatan pertemuan umat, dekrit intermirifika, program kerja berkala komisi katekese. Yang ketiga, tujuan. Melalui pertemuan ini, para pengurus komisi kateketik keuskupan dapat saling berbagi pengalaman hidup tentang kerja katekese masing-masing, khususnya katekese keluarga di era digital. Umat memperkaya konsep katekese umat. Memperoleh masukan wawasan tentang melalui sarana digital, gereja mengembangkan pembinaan iman keluarga dalam masyarakat majemuk. Yang keempat, hasil. Setelah pertemuan ini, para pengurus Komkat Keuskupan se-Indonesia menyusun rencana aksi untuk tugas pewartaan atau katekesi keluarga dengan menggunakan sarana digital di keuskupan atau regio masing-masing. Yang kelima, tema dan subtema. Imam keluarga, fondasi masyarakat yang terus berubah. Subtema PKKI ini adalah melalui sarana digital gereja mengembangkan pembinaan iman keluarga dalam masyarakat majemuk. Yang keenam, materi. Sharing pengalaman, masukan dan dari para narasumber. Yang ketujuh, pengelolaan. Yang kedelapan, peserta. Ada 2 orang perwakilan dari Komkat Keuskupan seluruh Indonesia, Lembaga Pendidikan Kateketik, Undang-Undangan Khusus. Yang ke-9, narasumber. Hasil akhir pertemuan katekesi antar keuskupan se-Indonesia PKKI ke-1. Pengantar 1. Katekese membawa pribadi
berjumpa dengan Allah. Yang kedua, tantangan katekese keluarga di era digital. Yang ketiga, komitmen PKKI dalam katekese keluarga. C. Program kerja Komisi Katekese Radio atau terlampir. D. Pengertian katekese di dalam kitab suci. Kata katekese ditemukan dalam Lukas bab 1 ayat 4, Kisah Para Rasul bab 18 ayat 25, Roma bab 2 ayat 18, 1 Korintus bab 14 ayat 19, Galatia bab 5 ayat 6. Dengan kata lain, katekese adalah usaha-usaha dari pihak gereja untuk menolong umat agar semakin memahami, menghayati, dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa istilah. Yang pertama, katekismus atau buku ajaran iman yang dikeluarkan resmi oleh pemimpin gereja. Ada yang bersifat universal, ada juga yang nasional dan lokal. Yang kedua, katekese, pembinaan iman praktis atau kegiatan bina iman. Atau dalam sejumlah tulisan, katekese juga dimengerti sebagai ilmu yang disejajarkan dengan ilmu pastoral atau teologi. Yang ketiga, katekumen atau calon baptis, orang-orang yang belajar percaya. Yang keempat, katekumen, masa persiapan calon baptis atau umumnya katekis, pembina iman atau pengajar katekumen. Kateketik atau ilmu pendidikan atau ilmu pembinaan yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan iman. Yang berikut kateketat, sebutan untuk para pakar bidang iman atau kateketik. Baik, inilah hasil dari materi saya. Sekian dan terima kasih.